Di tengah kesibukan, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Renungan diri membantu kita menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya dan menemukan makna dalam setiap langkah hidup. Saat kita membuka hati dan pikiran, kita memberi ruang untuk pertumbuhan dan harapan baru. Semester ini adalah perjalanan yang penuh warna, menghadapi berbagai pengalaman yang mengajarkan saya tentang arti kegagalan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kesedihan. Ada momen di mana saya berhasil meraih pencapaian yang membuat hati penuh syukur. Namun, tidak sedikit pula kegagalan yang saya temui, yang pada awalnya menghadirkan rasa kecewa. Tetapi dari situlah saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Saya sering bertanya pada diri sendiri, kenapa saya bisa menerima situasi itu dengan ikhlas? Jawabannya mungkin sederhana, karena saya percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki pelajaran tersembunyi. Menerima dengan legowo bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin, serta belajar dari setiap langkah yang diambil. Pencapaian saya semester ini tidak selalu besar dalam ukuran orang lain. Tapi bagi saya, hal-hal kecil seperti belajar bersabar saat menghadapi tantangan, atau tetap merasa bersyukur meski dalam situasi sulit, adalah kemenangan pribadi yang sangat berarti. Rasa sabar mengajarkan saya untuk tidak mudah putus asa. Sementara rasa syukur menjaga hati saya tetap tenang di tengah ketidakpastian. Keyakinan dalam diri bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya, meski hasil itu tidak selalu langsung terlihat. Dukungan dari orang-orang terdekat, semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dan mimpi-mimpi yang ingin saya wujudkan menjadi bahan bakar yang tidak pernah habis. Saya ingin lebih berani mengambil risiko, lebih percaya diri menghadapi ketidakpastian, dan lebih cepat bangkit saat terjatuh. Karena saya tahu, rasa takut hanya akan menghambat langkah. Sementara keberanian adalah kunci untuk membuka pintu-pintu baru dalam hidup. Saya menyadari bahwa dalam proses pembelajaran selama ini, saya belum sepenuhnya menguasai semua materi. 7 topik utama yang saya pelajari memberikan banyak wawasan, terutama dalam memahami bagaimana motivasi bekerja dalam kehidupan dan dunia kerja. Saya mulai memahami bagaimana teori-teori ini penting berhubungan dengan kenyataan yang saya alami. Yang pertama, motivasi dan motivasi kerja. Saya belajar bahwa setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda dalam bekerja dan berusaha. Ini membantu saya memahami diri sendiri, apa yang membuat saya tetap semangat, bagaimana saya bisa mengatasi rasa malas, dan bagaimana saya bisa terus berkembang dalam kehidupan akademik maupun profesional. Saya mulai lebih sadar bahwa motivasi bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan dorongan yang membuat saya terus bergerak. Yang kedua, pendekatan motivasi. Ada berbagai cara untuk memahami motivasi seseorang, baik dari sisi psikologi, lingkungan, maupun pengalaman pribadi. Saya mulai menerapkan pemahaman ini dengan mencoba mencari tahu pendekatan apa yang paling efektif bagi saya dalam bekerja dan bekerja. Misalnya, saya menyadari bahwa saya lebih termotivasi ketika memiliki tujuan yang jelas dan ketika saya merasakan tantangan yang saya hadapi memberikan dampak nyata bagi perkembangan diri saya. Yang ketiga, macam-macam teori motivasi. Dari berbagai teori motivasi yang dipelajari, saya merasa teori kebutuhan Maslow dan teori 2 faktor Herzberg sangat relevan dalam kehidupan saya. Saya belajar bahwa untuk mencapai kepuasan dalam belajar atau bekerja, saya harus memahami apa yang benar-benar saya butuhkan, baik dari segi kenyamanan, penghargaan, maupun pengakuan. Ini membantu saya menetapkan target yang lebih realistis dan menemukan cara yang lebih efektif dalam menjaga semangat saya. Yang keempat, psikologi organisasi.
Materi ini membuka wawasan saya tentang bagaimana individu dan kelompok dalam organisasi berinteraksi dan saling mempengaruhi. Saya mulai menyadari bahwa motivasi kerja seseorang tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada budaya organisasi, kepemimpinan, dan komunikasi dalam tim. Dalam kehidupan sehari-hari, ini membantu saya memahami bagaimana membangun hubungan kerja yang baik dan bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih positif dalam organisasi. Yang kelima, hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasi. Setiap individu memiliki kebutuhan, emosi, dan pengalaman yang berbeda-beda, yang semuanya mempengaruhi bagaimana mereka termotivasi. Saya belajar bahwa tidak bisa mengharapkan semua orang memiliki pola pikir yang sama dalam menghadapi tantangan atau tekanan. Dalam kehidupan nyata, saya mencoba lebih memahami perbedaan motivasi orang lain, baik di lingkungan akademik maupun organisasi. Yang keenam, riset motivasi, model, dan susunannya. Saya mulai memahami bahwa motivasi bukan hanya konsep abstrak, tetapi bisa diterapkan melalui penelitian dan data. Ini memberi saya wawasan tentang bagaimana perusahaan dan organisasi menggunakan penelitian untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Dalam kehidupan akademik, saya juga lebih tertarik untuk mencari tahu bagaimana motivasi saya bisa ditingkatkan dengan cara yang lebih terukur dan berbasis data. Yang ketujuh, penetapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Materi ini membantu saya melihat bagaimana teori motivasi diterapkan dalam dunia kerja. Saya belajar bahwa perusahaan memiliki berbagai cara untuk menjaga motivasi karyawan, seperti melalui sistem penghargaan, lingkungan kerja yang positif, dan kepemimpinan yang inspiratif. Dalam kehidupan sehari-hari, ini membantu saya memahami bagaimana saya bisa menciptakan kondisi yang mendukung produktivitas saya sendiri, baik dalam belajar maupun dalam bekerja nantinya. Dalam proyek video UAS ini, saya mencoba merefleksikan bagaimana semua materi ini berhubungan dengan pengalaman pribadi saya selama 1 semester. Saya tidak hanya belajar teori, tetapi juga mulai merasakan bagaimana motivasi bekerja dalam kehidupan nyata. Misalnya, ketika saya kehilangan semangat dalam menyelesaikan tugas, saya mencoba memahami alasan berdasarkan teori yang telah dipelajari, lalu mencari solusi yang agar bisa kembali produktif. Yang paling bermakna bagi saya adalah bagaimana pemahaman tentang motivasi dan motivasi kerja bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ke dunia kerja nanti. Saya belajar bahwa motivasi bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan harus dikelola dan ditingkatkan secara terus-menerus. Dalam kehidupan akademik, saya mencoba menetapkan tujuan yang lebih jelas dan mencari cara agar tetap termotivasi. Dalam dunia kerja nanti, saya akan lebih peka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi saya dan rekan kerja saya. Mungkin dampaknya cukup besar, terutama dalam bagaimana saya melihat tugas dan tantangan. Saya lebih bisa memahami diri sendiri, lebih sadar akan apa yang membuat saya tetap semangat, dan lebih bisa mengelola ekspektasi serta tekanan. Ini juga membantu saya dalam berinteraksi dengan orang lain, karena saya tahu bahwa setiap orang memiliki motivasi yang berbeda, dan memahami hal ini membuat saya lebih fleksibel dalam beradaptasi. Semester ini memberikan saya banyak pelajaran berharga. Saya mungkin belum menguasai semuanya, tetapi saya telah mendapatkan bekal yang cukup untuk terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam kehidupan akademik, organisasi, maupun dunia kerja nantinya.